Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah, yang semoga Allah senantiasa jaga kita dan lindungi kita dari keburukan dan dimudahkan untuk melakukan amal ibadah kebaikan. Ya tentunya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tak bosan-bosannya mengingatkan untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena kita tahu kunci dari kesuksesan hidup kita hanya ada dua. Ketika seseorang mampu bersyukur dengan apa yang dimiliki atau diberikan oleh Allah kepadanya dari nikmat, kemewahan dan lain sebagainya, kesehatan, dia mampu bersyukur, maka dia akan bahagia. Dan ketika dia diuji dengan musibah, diuji dengan kesulitan, diuji dengan sakit, dia bersabar, maka dia juga tetap akan berbahagia. Kalimat alhamdulillah tatimus salihah, atau kalimat yang kedua alhamdulillah ala kulli hal. Keduanya tetap mengucapkan kalimat segala puji bagi Allah, menunjukkan apapun keadaannya kita tetap bersyukur dan mengucapkan pujian kepada Allah, dan dengannya itu menjadi suatu hal yang membuat dada kita terasa lapang. Masalah seberat apapun akan bisa kita hadapi, dan keimanan itu yang membuat kita menjadi lebih tenang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, kembali kita bersama-sama ingin mempelajari dan mengambil ibrah pelajaran, sehingga setidaknya menambah keimanan kita kepada Allah, membuat kita lebih semangat lagi dalam beribadah. Adapun di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu pembahasan atau suatu tema yang cukup menarik dan sebagai bahan muhasabah bagi kita semua. Kita semua yang menjawabnya masing-masing. Apa tema yang kita bahas? Tema yang kita bahas adalah apa tiket yang telah kau pilih? Apa tiket yang telah kau pilih? Sejatinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sendirilah yang memilih kemana kita akan pergi. Apa tiket yang kita pilih? Kita tahu tiket itu dia adalah sesuatu yang dijadikan sebagai tujuan kita. Misalnya seseorang dia ingin berpergian ke luar kota, maka dia harus memesan tiket kalau dia ingin naik kendaraan, baik itu bus, kapal laut, atau pesawat terbang. Dan yang kita pesan tiket itu adalah sesuai dengan kota tujuan kita. Ketika Anda ingin ke Jakarta, maka tentu Anda akan memilih memesan tiket ke Jakarta. Naik kendaraan apapun Anda akan memilih tiket yang tujuannya ke tempat tujuan yang Anda pilih. Nah, adapun perkara dunia dan akhirat, pilihan tiket kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Karena nantinya hanya ada dua tujuan, tidak ada tujuan lain. Hanya ada surga dan neraka. Dan engkau telah memilih tiket yang mana? Mungkin engkau ingin semuanya mungkin menjawab secara kompak. Ya tentu kami akan memilih tiket surga, Ustaz. Tidak ada di antara kami yang mau memilih
tiket neraka. Anda jangan salah. Ada orang yang bahkan dia memang enggan memilih tiket surga, dia pilih tiket neraka, tiketnya neraka. Rasulullah katakan dalam hadisnya, sungguhnya ada orang yang enggan dia masuk ke dalam surga. Wakila man ya Rasulullah, siapa pula yang enggan ya Rasulullah untuk masuk ke dalam surga? Man ata'ani waqad dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah katakan, barang siapa yang mentaati Allah, mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang dia enggan atau malah melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka itulah orang yang enggan masuk surga. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita mendeteksi, bagaimana kita tahu tiket yang saat ini sedang ada di tangan kita itu adalah tiketnya surga atau tiket neraka? Yang mana mungkin sebagian besar, ya Ustadz, saat ini mungkin ya memang tiket yang masih saya pegang itu adalah tiketnya neraka. Tapi nanti kan saya bisa bertobat. Tapi nanti kan saya bisa di waktu tua menjalankan ibadah untuk bersemangat dalam hal-hal perkara yang baik. Nah, adapun masa muda ini ya manfaatkanlah untuk berhura-hura, memuaskan, mengikuti hawa nafsu. Tidak, wahai kaum muslimin, wahai saudaraku, tidak ada jaminan satu pun yang bisa menjamin kalau Anda sempat mengubah tiket Anda. Bisa jadi Anda masih memegang tiket itu dan Allah ambil nyawa Anda. Lalu apa yang terjadi? Jelas tujuan Anda. Jelas tujuan Anda kemana akan pergi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lebih jelas lagi atau menjelaskan lebih jauh lagi nantinya tentang perkara atau juga untuk mengetahui apa saja sih sebenarnya yang dimaksud dengan tiket-tiket menuju neraka dan tiket menuju surga atau jalan-jalan menuju keduanya. Insyaallah kita akan bahas setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di acara Nu'min Sa'ah. Yang kali ini kita membahas tentang tiket menuju surga dan neraka. Dan tiket mana yang kau pilih atau yang ada di tanganmu saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hufatil jannah bil makari wa hufatin nar bis sahwat." Rasulullah katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, artinya ini adalah hadis sahih. Rasulullah katakan, hufatil jannah, jalan-jalan menuju surga, bil makari, dia dipenuhi dengan perkara-perkara, dengan hal-hal yang dibenci. Makari artinya suatu perkara yang enggak disukai oleh syahwatnya, oleh jiwanya. Jalan ke surga dipenuhi dengan perkara, dengan hal-hal yang tidak disukai jiwanya. Apa contohnya? Melakukan sholat. Itu berat jiwa melakukannya kalau tidak dipaksa. Berjalan menuju masjid, mengerjakan sholat berjamaah, itu berat. Berapa banyak orang yang dia mampu, jiwanya itu mampu mengikuti kemauannya untuk mendaki ke gunung. Nampak tilas yang berjalan berkilo-kilo atau perjalanan yang jauh, touring dan lain sebagainya, dia mampu melakukannya, dia sanggup. Tapi ketika untuk melangkahkan kakinya, yang bahkan masjid itu berada di depan rumahnya atau dia tetangga dengan masjidnya, berat dilakukan.
susah dia untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena bertentangan dengan jiwanya, dengan keinginan nafsu. Ketika orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, lagi enak-enaknya, udara yang dingin, hangatnya selimut, enaknya dengan AC dan lain sebagainya, ternyata dia harus dipaksa. Berkumandang azan, dia harus melaksanakan sholat subuh. Nah, ketika dia inginkan kebaikan, dia inginkan tiketnya surga, maka dia harus melakukan yang dibenci oleh jiwanya. Ini yang dimaksud dengan bil makarih. Ketika orang-orang dengan lahapnya, dengan enaknya memakan makanan di bulan puasa, dia harus menahan dirinya untuk tidak makan dan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dia harus sanggup menahannya. Dan itu bertentangan dengan jiwanya. Tapi inilah jalan ke surga. Ketika orang-orang mengumpulkan, berlomba-lomba mengumpulkan hartanya, menimbun sebanyak-banyaknya, dan dia dipaksa untuk mengeluarkan hartanya, baik untuk zakat maupun sedekahnya, tentu itu bertentangan dengan jiwanya. Ini yang dimaksud dengan jalannya surga. Ketika orang-orang berangkat pergi kemana yang dia inginkan, menikmati masa mudanya, berhura-hura ke kelabing, minum minuman keras, pergaulan bebas dan lain sebagainya, masa muda yang dihabiskan untuk hal-hal seperti itu, dia harus melawan jiwanya, duduk di majelis ilmu, mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Itu adalah hal yang berat, bertentangan dengan jiwanya. Maka benar Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah katakan dalam hadis ini, barang siapa man salaka, yang melakukan perjalanan, melakukan sesuatu yang berat, pengorbanan, hal yang mungkin harus ada yang dia korbankan, baik waktunya, hartanya, atau kesempatan, peluang yang seharusnya dia dapatkan tapi dia tinggalkan karena hanya untuk menuntut ilmu. Maka ini dikatakan oleh Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Menuntut ilmu termasuk diantara cara kita memudahkan untuk meniti, menjalani jalan menuju surga. Kenapa jalan menuju surga itu berat? Jalan untuk menuju surga itu dipenuhi dengan onak dan duri. Jalan menuju surga tidak sedikit yang akhirnya menyerah, jatuh kalah, dan tidak ingin bangkit lagi. Karena merasa dirinya tidak mampu, tidak sanggup, dan dia tidak tahan dengan godaan orang-orang yang ada di kiri dan kanannya, yang menikmati masa hidupnya. Ya, kalau dia tidak tahan, dia tidak sanggup, maka dia akan menyerah dari jalan yang berat ini. Maka benar apa yang dikatakan Nabi, orang yang menuntut ilmu, dia bagikan orang yang memudahkan. Itu adalah usaha di antara usahanya untuk mudah masuk ke surganya Allah, karena dia adalah bagian yang berat. Nah, itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ketika dia harus berdarah-darah, berperang, dan bahkan tidak sedikit dia mati mengorbankan nyawanya, jihad fisabilillah. Itu yang dibenci oleh jiwa, dibenci oleh nafsunya, dan itu dia harus lakukan. Dia kalahkan untuk meniti jalan-jalan menuju surganya Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, jalan menuju surga. Adapun jalan menuju neraka, wa hufatin nar bisahwat. Adapun jalan menuju surga itu adalah
perkara yang disenangi oleh syahwat, perkara yang disenangi oleh hawa nafsunya. La'ammaratu bisu, innan nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa kita itu senantiasa mengajak kepada perbuatan yang buruk. Padahal ada hal yang harus kita pahami. Surga itu gratis dan neraka itu mahal. Apa maksudnya? Surga itu gratis dan neraka itu mahal. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk menjelaskannya setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga di acara Nu'min Sa'ah, yang kita membahas tema tiket mana yang kau pilih, surga atau neraka. Nah tadi kita menyampaikan ada perkataan surga itu gratis dan neraka itu bayar. Apa maksudnya? Bukankah kita tahu bahwasanya surga itu perkara atau hal yang mahal? Artinya untuk mendapatkannya tidak mudah. Adapun neraka sebaliknya. Nah, namun kalau kita lihat secara duniawinya, maka kita tahu surga itu gratis, neraka itu berbayar. Contoh apa? Seseorang kalau dia mau minum minuman keras, mau mabuk, dia harus mengeluarkan uang, dia harus bayar. Ketika dia ingin berzina, memakai jasa pelacur, dia harus bayar. Ketika dia mau berjudi, judi haram, dia harus mengeluarkan uang. Ketika dia harus pergi ke tempat-tempat yang haram, ke clubbing, dunia malam dan lain sebagainya, dia harus mengeluarkan uang, bayar. Dan mereka mau membayar meskipun yang mereka bayar adalah tiket ke neraka. Sebaliknya, surga kita katakan tadi gratis. Anda mengerjakan sholat gratis, kerjakan semampu-semau yang Anda inginkan, tidak pernah bayar sholat itu. Dari terbitnya matahari, terbitnya fajar, Anda melakukan sholat sunnah fajar, sholat subuh berjamaah, kemudian sholat duha dan sholat lainnya, sholat fardu dan sholat sunnah, semuanya gratis. Anda pergi ke masjid, gak pernah bayar pergi ke masjid. Gak pernah ada di depan pintu masjid itu harus masukkan koin dulu, masukkan uang dulu baru terbuka pintunya. Enggak, gratis. Bahkan Anda dibayar. Ganjaran dari Allah, pembayaran yang jauh lebih mahal, jauh lebih Anda butuhkan dibandingkan dengan pembayaran di dunia. Tapi toh yang gratis ini malah enggan kita melakukannya, malah enggan kita mengerjakannya dibandingkan dengan yang bayar. Mereka sanggup mencari uang mati-matian dengan cara yang kotor pula. Mereka keluarkan untuk perkara yang kotor pula. Anda puasa gratis, tidak ada orang yang berpuasa itu harus bayar, dan Anda mendapatkan pahala yang dikatakan dalam hadis, ana ajajabih, aku yang membalasnya. Allah katakan, Allah langsung yang memberi ganjaran bagi orang yang berpuasa. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masih banyak lagi berzikir, baca Quran. Ya mungkin ada beberapa yang berbayar, seperti misalnya Anda harus mengerjakan ibadah haji atau Anda harus sedekah. Namun bukan berarti orang yang
dia tidak memiliki harta, dia nggak bisa beribadah. Tidak. Beda halnya dengan orang yang dia miskin, tidak punya harta. Dia tidak bisa melakukan maksiat seperti misalnya bayar wanita pelacur tadinya, atau juga membeli minuman keras. Ya, bisa jadi ini juga menjadi hikmah. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa Allah takdirkan aku miskin? Allah Maha tahu. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Bisa jadi kalau Allah berikan engkau harta, engkau malah gunakan untuk perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan ketika engkau dalam keadaan keterbatasan, malah engkau lebih baik menjaga sholatmu, menjaga ibadahmu, menjaga hubunganmu dengan Allah. Nah, Allah lebih tahu. Bisa jadi apa yang engkau menurutmu baik, hakikatnya tidak baik bagimu. Sebaliknya, apa yang menurutmu buruk, malah itu pula yang terbaik untukmu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali pada hadis tadinya, jelas ya. Jadi dari sini kita bisa tahu timbangan tiket surga dan neraka itu. Artinya kalau kita ingin menggenggam tiketnya surga, konsekuensinya kita harus siap melawan nafsu kita, melawan keinginan jiwa kita, mengerjakan perkara-perkara yang tidak disukai olehnya. Yang berat, dia harus bangun malam, mengerjakan sholat tahajud, atau mengeluarkan hartanya adalah perkara yang berat baginya. Lakukan itu, maka engkau telah menggenggam tiket surgamu. Sebaliknya, kalau engkau hanya mengikuti hawa nafsumu, maka jangan bermimpi engkau memegang tiket surga. Yang kau pegang saat itu adalah tiket neraka. Maka coba introspeksi diri kita. Saat ini, tiket yang mana sedang kita siapkan? Tiket yang mana yang kita pilih? Apakah tiket menuju surga atau tiket menuju neraka? Na'udzubillah. Seandainya tiket itu yang terus kau pegang sampai akhir hayatmu, maka jelaslah tujuan yang akan kau tuju nantinya. Jelaslah pemberhentian akhirmu. Maka berusahalah. Jangan ditunda kaum muslimin. Jangan ditunda. Kalau kau merasa engkau masih memegang tiket neraka, segera ganti tiket tersebut, bertaubat kepada Allah. Pintu taubat masih terbuka untukmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua, dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.